Saudara, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Whisper of Hope, bisikan pengharapan. Bisikan pengharapan. Saudara, kita per September ini sebetulnya kita sudah memasuki tahun yang baru menurut penanggalan Yahudi, yaitu tahun Peh Dalet, saudara ya. Peh itu bicara mengenai awal yang baru, Dalet itu bicara mengenai pintu. Untuk memasuki sesuatu yang baru, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Tetapi tentu di mana sesuatu hal itu adalah baru, pasti satu kita nggak punya pengalaman, namanya baru. Dan yang kedua, pasti penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena untuk sesuatu yang baru yang kita nggak jelas, yang kita nggak kuasai, cenderung membawa rasa takut dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan akan mengajar kita bahwa Tuhan seringkali membawa bisikan pengharapan itu masuk dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mau meresponi dari bisikan pengharapan itu yang akan menentukan tahun yang baru ini menjadi tahun mujizat atau tidak dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita lihat satu kisah yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Kisah ini adalah kisah di perjanjian lama, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus mengangkat kisah ini, saudara. Ya. Mari kita lihat sebuah kisah di Lukas pasal 4 ayat 27. Kalau kita lihat konteks dari kitab Lukas pasal yang sebelumnya, pasal 3, itu adalah konteks di mana Tuhan Yesus ditolak di tempat asalnya, di Nazaret. Dan waktu Yesus ditolak, tiba-tiba Yesus bicara hal yang mirip, di mana pada zaman dulu sudah pernah kejadian di mana seorang nabi Tuhan, representatif Tuhan, karena nabi pada zaman dulu sebelum Tuhan Yesus, orang kalau mau ketemu Tuhan itu harus melalui pengantara. Siapa? Nabinya. Pengantar suara Tuhan, itu namanya nabi. Orang yang peka sama Tuhan, mendengar suara Tuhan, representatif Tuhan di muka bumi, itu nabi. Nah saudara, tiba-tiba Yesus mengangkat kisah ini. Dan pada zaman Nabi Elisa adalah nabi yang melakukan mujizat 2 kali lipat. Nabi yang memiliki double portion anointing. Lebih daripada pendahulunya, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa hebat. Ini Nabi Elisa yang lebih luar biasa lagi karena punya double porsi. 2 kali dari rohnya Elia. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta, banyak saudara yang sakit. Di Israel, artinya orang Israel, orang pilihan, banyak yang sakit. Kusta khususnya. Kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya, tidak bisa disembuhkan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria. Jadi Tuhan Yesus tiba-tiba membandingkan. Ada banyak orang Israel yang notabene adalah orang pilihan. Dibandingkan dengan orang Syria. Orang Syria, orang Asyur pada saat itu, pada zaman itu. Adalah bangsa yang sedang menjajah, memerangi orang Israel. Dan tentu waktu ayat ini dilepaskan, waktu Tuhan ngomong tentang ayat ini dan mengutip kembali kisah pada zaman Nabi Elisa. Tuhan Yesus sebetulnya secara tidak langsung, karena di sana tentu orang-orang Yahudi, ada orang Farisi, orang ahli Taurat ada di sana semua. Tuhan Yesus sedang bicara kepada mereka bahwa kalau kamu gak mau percaya, ada orang di luar sana yang bisa lebih percaya dari kamu dan mereka yang akan terima dan kamu enggak gitu loh. Sederhananya kalimatnya seperti itu. Kenapa? Karena jelas pembandingnya adalah ada orang kusta, orang Israel yang adalah orang pilihan yang harusnya lebih dahulu mendapatkan pesan Tuhan, mendapatkan mujizat. Tapi justru orang Syria yang bernama Naaman yang justru mendapatkan kesembuhan. Nah saudara, pertanyaannya kenapa harus Naaman? Dan siapakah Naaman ini? Saudara, kalau saudara ingat sebuah kisah di mana pada saat Ahab sudah semakin berdosa, Raja Israel bernama Ahab dengan istrinya bernama Isabel. Saudara tahu kisahnya ya. Di mana Isabel membawa dewa-dewanya dari Sidon, dari negara asalnya, dari kota asalnya Sidon, dibawa ke Israel sehingga bangsa Israel menyembah Baal pada zaman Elia, ingat ya. Sehingga Elia mengalahkan 450 nabi Baal. Nah itu penyembahan itu datang dari Sidon, dari Isabel pada zaman Ahab, dan Ahab membiarkannya. Dan di mata Tuhan itu Ahab adalah raja yang jahat. Kenapa? Karena Ahab membiarkan penyembahan berhala beredar luas untuk bangsa Israel. Sehingga Tuhan bilang,
Aku tidak akan memakai lagi Ahab. Aku bahkan akan memusnahkan seluruh keturunan Ahab. Kenapa? Karena saking jahatnya di hadapan Tuhan. Nah saudara, pada satu ketika Ahab waktu itu kongsian sama Raja Yehuda, sama Raja Yosafat untuk masuk dalam medan perang. Dan dia udah janjian, gini ya Yosafat, nanti waktu kita perang, saya akan pura-pura jadi rakyat biasa yang perang gitu, prajurit biasa. Nanti kamu yang pakai jubah kebesaran Israel ya gitu. Ini ceritanya sebenarnya. Jadi waktu itu Ahab sudah bikin rencana, peranglah kongsian gitu berdua melawan Asyur. Nah firman mencatat pada saat peperangan itu langsung diincer rajanya, Raja Israel. Ternyata yang pakai baju kebesaran itu bukan Raja Israel tapi Raja Yehuda. Begitu dideketin ternyata begitu dia teriak, oh ini bukan Raja Israel, dialeknya beda. Jadi mereka cari Raja Israelnya di mana, Ahab di mana begitu. Tanpa disadari, tanpa sengaja ada seorang prajurit rendahan pada zaman Elia, dia melepaskan busur panahnya sembarangan. Alkitab mencatat sembarangan. Tapi tiba-tiba yang sembarangan itu masuk di antara baju zirahnya Raja Ahab yang sedang menyamar. Sampai Alkitab mencatat Raja Ahab bilang, bawa aku keluar dari medan pertempuran, aku terluka. Tapi saking hebatnya pertempuran itu, Ahab tidak sempat keluar. Dan Ahab meninggal dalam kondisi kehilangan darah. Dari seorang yang sembarangan saja melemparkan busur panahnya. Nah, seorang sejarawan abad pertama bernama Josephus Flavius, dia mencatat siapakah orang yang sembarangan saja melemparkan busur panahnya. Dan ternyata itu adalah Naaman. Jadi dia Naaman ini adalah seorang panglima pada zaman Elisa setelah zaman Elia. Tapi sebelumnya dia adalah prajurit biasa. Tetapi karena pencapaiannya itu membuat dia akhirnya mendapat perkenanan dari Raja Asyur. Dia diangkat menjadi seorang panglima yang luar biasa. Tapi saudara, masalahnya begini. Walaupun Naaman sudah menjadi orang hebat yang luar biasa, menjadi panglima yang terpandang, punya jabatan dan kekuasaan, semua orang hormat dan tunduk sama dia. Pada waktu dia pulang ke rumah, waktu baju zirahnya, waktu kebesarannya, waktu kemegahannya dibuka, dan cuman ada istrinya dan pegawainya yang tahu, ternyata ada kusta yang menggerogoti dirinya dari dalam. Saya nggak tahu, mungkin keadaan Anda dan saya hari-hari ini seperti Naaman. Di mana di luar tampaknya pencapaian-pencapaian kita luar biasa. Di mana di luar tampaknya kita baik-baik saja. Di mana di luar kita selalu memasang muka berseri-seri. Kalau ditanya shalom Pak, shalom Bu, shalom, haleluya Tuhan baik. Di dalam hati kita sedang terluka. Di dalam hati ada kusta yang menggerogoti diri kita. Mungkin itu secara literatur juga memang sakit penyakit yang menggerogoti kita. Atau mungkin itu adalah sakit hati yang menggerogoti kita. Atau ada satu kepedihan hati yang begitu mendalam yang sedang menggerogoti kita. Tetapi di luar kita pakai baju zirah, di luar kita pakai pakaian kebesaran, orang gak ada yang tahu. Tetapi waktu dia pulang, dia buka semua. Istrinya dan pegawainya tahu. Mungkin ini yang sedang kita alami. Kita berusaha memasang muka, I'm okay. Sebetulnya I'm not okay. Di dalam kita sering menjerit sama Tuhan. Di dalam mungkin kita punya masalah kejiwaan. Di dalam kita punya masalah mental. Di dalam hati kita terluka. Tapi kita berusaha senyum dan berusaha untuk berkata it's okay. Saudara, mari kita hari ini belajar jujur sama Tuhan. Sebab Tuhan sedang memberikan bisikan pengharapan. Yuk kita lihat kapan bisikan pengharapan itu datang dalam kehidupan Naaman. 2 Raja-Raja pasal yang 5 ayat 1 sampai 3 secara cepat. Nanti kita akan kupas dari ayat-ayat ini. Ayat yang pertama dikatakan Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ingat, kusta tidak dapat disembuhkan. Dia tinggal menghitung hari karena dia pasti mati. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman.
Berkatalah gadis itu, pelayan itu, kepada nyonyanya, kepada istri Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara perhatikan kata, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. This is the whisper of hope. Ini adalah sebuah bisikan pengharapan yang datang dari orang yang mungkin tidak terpandang. Yang datang dari sesuatu yang tidak diharapkan. Dari cuman seorang pelayan, budak yang gak punya harga. Tapi ada sebuah bisikan pengharapan. Mungkin hari ini engkau sedang mencari bisikan pengharapan dari buku-buku yang ternama. Mungkin engkau sedang mencari dari orang-orang motivator hebat bisikan-bisikan pengharapan. Bagaimana engkau bisa pulih dari ekonomi, bagaimana engkau bisa pulih dari keadaanmu. Mungkin engkau sedang mencari itu. Tapi dengar, mungkin hari ini Tuhan sedang memberikan bisikan pengharapan itu justru dari orang yang mungkin tidak kita duga. Dari cuman seorang budak dalam bahasa asli Ibraninya. Waktu perempuan gadis ini, budak Ibrani ini ingin menyampaikan kepada nyonyanya, dia harus datang berkali-kali menyampaikan. Sampai akhirnya bisikan itu didengar oleh sang nyonya. Saudara, mungkin Roh Kudus sedang berbisik dalam hatimu berkali-kali. Dan engkau belum mengindahkan bisikan itu. Mungkin dia sedang berkata, ayo ampuni. Ayo lepaskan pengampunan. Ayo pulih. Relakan. Ayo sudah, move on. Tapi bisikan itu mungkin kita abaikan. Kenapa? Kayaknya ini gak penting. Kayaknya ini gak datang dari sesuatu yang saya harapkan. Ini cuma datang dari suara-suara yang tidak penting dalam hidupku. Hati-hati saudara. Justru mungkin yang tidak penting itu Tuhan bisa pakai untuk membisikkan sesuatu bisikan yang penting dalam hidupanmu. Mungkin kau melihat di atas mimbar ini. Seorang anak muda sedang membisikkan suara pengharapan. Dan kau berkata, anak muda usiamu tidak lebih tua dari aku. Pengalamanmu tidak sebanyak aku. Mungkin. Tetapi mungkin anak muda ini dipakai untuk memberikan bisikan pengharapan itu. Untuk mendatangkan harapan bagi Anda. We never know. Kita gak pernah tahu saudara. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Dan kali ini Tuhan bicara lewat seorang budak. Tapi saudara, masalahnya begini. Tuhan boleh bicara. Kita boleh mendengar. Tetapi respon kita menentukan mujizat itu terjadi atau tidak. Respon Naaman mendengar bisikan pengharapan menentukan mujizatnya. Pastikan ceritanya begini. Hambanya ngomong sama nyonyanya. Sampai akhirnya nyonyanya mungkin berkali-kali. Ya udahlah, mungkin karena gak ada lagi yang bisa didengar. Ini hambanya ngomong begitu. Dia ngomong sama suaminya. Pi, kata si mbak di rumah. Ada seorang nabi di Israel. Bisa menyembuhkan. Mungkin Naaman pertama bilang, budak lu dengerin. Berkali-kali dia ngomong sampai akhirnya suara itu dia dengar. Dan sampai akhirnya udah deh, kita coba. Singkat cerita saudara, Naaman menyampaikan peristiwa itu kepada tuannya, sang raja. Sang raja bilang, oke, saya juga mau kamu sembuh. Ya udah, saya kirim surat ke Raja Israel. Nah ini kisahnya saudara. Waktu dikirim surat dan akhirnya singkat cerita Naaman pergi. Ada respon Naaman yang kita akan belajar hari ini. Yang menentukan bagaimana mujizat itu akhirnya bisa terjadi dalam kehidupan Naaman, saudara. Poin yang pertama adalah Naaman menghadap Tuhan. Saudara, sekali lagi saya tegaskan. Nabi pada zaman itu menjadi representatifnya Tuhan. Karena sebelum zaman Tuhan Yesus, Tuhan kalau mau ngomong itu selalu melalui perantara, yaitu hamba-hambanya, termasuk adalah nabinya. Dan pada saat itu jelas, Elisa adalah nabi yang diurapi dan dipakai Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Menghadap Tuhan, kita tahu yang menyembuhkan bukanlah Nabi Elisa, tetapi Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah saudara, kata menghadap Tuhan, menghadap saudara. Menggunakan kata di sana bahasa Ibraninya panim. Kata dasarnya adalah panah. Kenapa dicatat dengan kata panim? Saudara, akhiran im, Elohim, im, Semayim, im, pokoknya akhiran im dalam bahasa Ibrani. Itu mengartikan kalimat itu adalah kata jamak. Bukan tunggal tapi jamak. Jadi pani menghadap berarti ada pewahyuan Tuhan yang berkata hari ini saudara.
Hari ini mungkin kau mencari Tuhan, kau belum menemukan. Cari lagi. Hari ini kau mencari jawaban dan belum menemukan. Cari lagi. Pani menghadap berkali-kali kepada Tuhan. Kalau sekali belum ketemu Tuhan, cari 2 kali, cari 3 kali terus. Kalau dalam saat teduhmu kau belum merasakan hadirat Tuhan, besok cari lagi Tuhan. Terus cari sampai kau betul-betul mendapatkan Tuhan. Halo? Ini yang kita harus lakukan hari-hari ini. Jangan putus asa. Engkau yang mungkin kau berkata ini hari terakhir aku ke gereja. Kenapa? Karena aku sudah terlalu lama tidak dijawab Tuhan. Jangan berhenti cari Tuhan. Ini adalah bisikan pengharapan untuk engkau. Please, jangan berhenti. Karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Naaman sebagai responnya? Yang kedua adalah Naaman membawa persembahan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Saudara, berapa sih kalau di present value kan persembahan yang dibawa oleh Naaman untuk Elisa? Kita nggak usah ngomong yang peraknya lah, kita nggak usah ngomong pakaiannya lah. Kita ngomong yang jelas aja, hitungannya yang bisa kita hitung. Kalau dinilai pada zaman sekarang harganya berapa ya? Emas gitu ya. Saudara, 1 shikal emas itu sama dengan ukurannya 11,4 gram. Saudara pasti lebih familiar dengan kata gram dan kilogram. 11,4 gram itu 1 shikal. Jadi 6.000 shikal itu sama dengan 68,4 kilogram. Anggap aja, saya nggak tahu karena saya bukan tukang emas saudara ya. Anggap aja harga emas, anggap saudara ya, 1 kilonya 900.000 lah ya gitu ya. Ya, berapa? Oh, tukang emas itu pasti itu. Tahu. 1 juta. 1 jutaan ya. Berapa? Ini kita kayak lagi ini ya. Kita kayak lagi lelang jadinya. Ya udahlah kurang lebih segitulah ya. 1 juta lah ya begitu ya. Ya anggaplah antara 800.000 sampai 1 juta gitu ya. Udah range-nya segitu gitu ya. Jadi saudara, yang dibawa sama Naaman itu kurang lebih harga sekarang. Dirupiahkan. Itu kurang lebih 60 sampai 70 miliar saudara. Itu yang dibawa sama Naaman. Itu kalau dibeliin bakso, tahu bakso di bawah saudara ya. Kira-kira saudara. Seberapa gerobak sama emang-emangnya dibeli saudara itu mah. Bukan cuman baksonya saudara. Sama emang-emangnya sama perusahaan dibeli KB saudara. Kebayang gak saudara? Sekarang pertanyaannya begini. Kalau orang ke dukun aja rela saudara. Disuruh potong ayam hitam nyarinya juga susah pisan saudara ayam hitam teh. Dan rata-rata ayam hitam juga udah tetap jenggernya warna merah saudara. Kalau nyari ayam yang sebenar-benar semuanya hitam udah susah tuh saudara. Nyari yang begitu aja dijabanin saudara. Tapi kita cari Tuhan mau gak jabanin kalau ada masalah. Misalkan hujan, misalkan ban bocor. Masih gak cari Tuhan? Ke gereja gak? Ibadah gak? Nah ini mari kita tanya sama diri kita. Seberapa rela kita memberikan persembahan kepada Tuhan sih? Seorang yang bukan orang Israel aja ngerti untuk membawa persembahan yang luar biasa banyaknya untuk Tuhan. Ya gak diterima juga pada akhirnya dibawa pulang sudah. Tapi dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Bagaimana kita mempersiapkan yang terbaik untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Apa persembahan yang Alkitab catat? Ada 2 yang saya akan kutip hari ini. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita. Seperti Roma 12 ayat 1. Dan dicatat juga di 1 Petrus ayat 2 ayat yang 5. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan ini. Kita semua mempersembahkan apapun tanpa melalui Yesus. Tanpa menerima kematian Kristus. Tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah.
Yang membuat persembahan kita menjadi berkenan, tubuh kita menjadi berkenan kepada Allah. Karena Bapa melihat ada Kristus yang mati dalam kita. Maka dari itu saudara, waktu kita datang membawa tubuh kita, kita persembahkan buat Tuhan. Itu menjadi persembahan yang berkenan. Apapun saudara, saya nggak bilang memberi cuma harta. Apapun yang kita mau kasih buat Tuhan, prinsipnya cuma 3. Yang pertama, karena hati kita mengasihi Tuhan, makanya kita memberi. Amin. Saudara mengasihi seseorang yang saudara sangat anggap spesial, pasti pemberian buat orang itu jauh lebih mahal daripada pemberian untuk orang yang kurang spesial, betul? Saudara akan memberi sesuatu yang menurut Anda sangat mahal karena dia spesial. Sama, kenapa? Karena hati kita mengasihi dia. Waktu hati kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang spesial. Itu aja. Kedua, prinsip dasar memberi untuk Tuhan apa? Hati mengasihi Tuhan yang kedua, hati harus rela. Kalau nggak rela percuma. Saudara, ini semua yang saya bilang ada di kitab Perjanjian Baru dan semuanya Alkitabiah. Dan yang ketiga, berilah dengan sukacita. Artinya tidak ada satu beban untuk memberi. Karena kita tahu yang kita beri ini untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan disenangkan dengan pemberian kita. Apapun. Mau talentamu, mau waktumu, mau hartamu, apapun. Prinsipnya 3. Kalau sudah pegang 3 prinsip ini, saudara gak usah pusing. Boleh atau tidak boleh, saudara gak usah pusing. Rela atau enggak gitu aja. Kalau rela, saudara kasih. Gak rela, jangan kasih. Kenapa? Gak jadi berkat. Apapun. Yang kedua yang kita bisa persembahkan apa? Hati yang hancur, saudara. Karena dikatakan hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Artinya dipandang berharga sama Tuhan. Waktu engkau jatuh di dalam dosa, semakin kau jatuh di dalam dosa, semakin engkau butuh Tuhan. Bukan semakin kau merasa gak layak dan kau tinggalkan Tuhan. Keliru. Itu tipu muslihat iblis. Justru semakin kita jatuh di dalam dosa, semakin kita butuh Tuhan. Karena yang melayakkan kita bukan perbuatan, tetapi darah Yesus, kematian Kristus. Saudara, poin yang ketiga. Apa yang jadi respon Naaman? Naaman tidak hidup dari prasangka. Awalnya dia berprasangka. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Aku sangka. Berapa banyak di antara kita yang hidup ikut Tuhan banyak prasangka. Aku sangka kalau udah rajin ibadah nanti aku akan dapat ini. Aku sangka kalau aku udah sungguh-sungguh berdoa nanti aku akan begini. Aku sangka. Berhenti hidup dari prasangka, mulailah hidup dari apa kata firman. Kalau firman gak bilang gak perlu kita berprasangka. Tapi kalau firman sudah bilang, percayalah dengan iman. Karena kalau kita hidup dari prasangka, prasangka akan membawa kita batal terima mujizat, saudara. Coba bayangkan, kalau pada saat itu, Naaman menghidupi prasangkanya. Aku sangka, nanti dia begini-begini, komat kamit sedikit. Tiba-tiba dia memanggil nama Allahnya, dia pegang-pegang sakitnya, dan tiba-tiba sakitnya sembuh, ada panas, sembuh. Aku sangka, bayangkan kalau dia terus sangka, dia pulang dia marah. Memang kejahatannya dia pulang marah. Kenapa? Karena waktu dia menghadap kepada Elisa, Elisa gak keluar sama sekali, yang keluar bujangnya namanya Gehazi. Waktu Gehazi keluar dia bilang, tuanku berkata, Bapak pulang mandi di kolam Sungai Yordan, 7 kali nyemplung, nanti sembuh. Waduh, ngamuk lah. Ini orang penting. Ngamuk dia. Waduh, dia pulang, dia kedongkol, dia kesel. Gak kira-kira udah datang jauh. Ini bawa banyak. Kok dia serius banget loh. Gak keluar, gak. Ya minimal dia keluar lah, hargai gua. Ini keluar pembantu. Wah, dia kesel, dia ngedumel panjang jalan. Tapi sambil dia ngedumel, untung dia punya circle bagus, saudara ya. Circle-nya bilang begini. Pegawai-pegawainya bilang gini, udahlah Tuhan. Kalau Tuhan disuruh ngapa-ngapain yang lebih susah juga Tuhan lakuin kan. Apa sih salahnya dicoba? Tapi kan sungai di Parpar di tempat kita aja lebih bersih. Gak kira-kira. Udahlah Tuhan, siapa tahu. Nah dia dengerin tuh bisikan the whisper of hope, dia dengerin lagi. Ya udah deh, coba deh. Dia coba lagi saudara. Dia tidak lagi hidup dari prasangka. Karena dia sudah punya prasangka sebelumnya. Buruk prasangkanya apa? Wah ini gue direndahin. Tapi dia mulai keluar dari prasangka. Dia mulai ikuti instruksi.
Dia mulai nyemplung saudara ke kolam itu. Dia mulai nyelam 7 kali. Saudara. 1 kali dia keluar. Tuh kan gue bilang juga apa. Mana nih sungai bau, dekil, kotor. Udah Pak tinggal 6 kali lagi. Nyemplung lagi sekali. Tinggal 5 kali Pak, 4 kali lagi Pak, 3 kali Pak. Aduh Pak kagok sekali lagi Pak, dia nyemplung. Dan apa yang terjadi? Waktu dia keluar yang terakhir. Tubuhnya betul-betul dipulihkan. Wow. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan kagok saudara. Saudara yang keempat, poin yang terakhir, saya undang imam musik, saya sebentar selesai. 2 Raja-Raja 5 ayat 14, ini poin keempat adalah merendahkan hati dan taat. Maka dikatakan, maka turunlah ia. Saudara kata turun itu berarti dari sesuatu yang tinggi dia harus turun ke bawah. Ini yang dilakukan sama Naaman. Dia turun, dia membenamkan dirinya ke sungai Yordan. Artinya dia sedang merendahkan dirinya, bahkan dia menjalani apa yang dikatakan sama pembantu dari Elisa. Dia sedang merendahkan dirinya. Dia nggak sadar bahwa waktu dia merendahkan diri, Tuhan hadir di situ. Sebab yang menyembuhkan dia pasti Tuhan. Bukan perkataan Elisa. Karena perkataan Elisa pun itu datang dari suara Tuhan. Dia nggak tahu karena yang ngomong sama dia bukan Elisa. Yang ngomong cuma seorang bujang dari Elisa. Tetapi sebetulnya itu suara Tuhan. Waktu dia merendahkan dirinya dan dia mulai taat sama instruksinya Tuhan. Dia mulai membenamkan dirinya. Dan Alkitab mencatat sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Bukan sesuai dengan perkataan Gehazi loh. Abdi Allah di situ maksudnya adalah Elisa. Sekalipun yang nyampeinnya adalah cuma seorang namanya Gehazi. Nobody. The whisper of hope sekali lagi diberikan from no one. Orang yang gak penting, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak tenar. Tetapi waktu the whisper of hope dari Tuhan itu dia jalankan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah. Pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Wow. Saya percaya saudara semua pengen ngalami yang namanya mujizat, amin. Saudara gak mau kan terus ada di dalam kondisimu saat ini. Saudara pengen dipulihkan, amin. The whisper of hope sudah diberikan. Tinggal respon kita bagaimana. Kalau kita mulai meresponinya, mujizat itu terjadi. Izinkan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya channel YouTube saudara ya. Saudara yang belum follow, belum subscribe boleh. Saudara subscribe. Sekalian promosi saudara ya. Dan saya sering setiap minggu saya bikin pujian penyembahan. 20 menit, gak lama. Setiap hari Selasa jam 4 subuh. Selalu saya putar pujian penyembahan yang baru. Dan mulai banyak orang ikut. Kurang lebih sekarang sudah ada 15.000 orang yang follow saudara. Dan saya banyak sekali mendapat feedback. Dan salah satunya ini kesaksian yang dia posting di kolom komentar. Dia bilang begini, Pak, saya tuh sebetulnya dalam keadaan sangat sakit. Saya pendarahan sudah sekian lama. Dan sakit sekali rasanya. Tetapi waktu saya mendengar the whisper of hope. Ada sebuah nyanyian yang dikumandangkan. Sekalipun itu sayup-sayup from no one. Saya bukan seorang worship leader terkenal. I'm no one. Saya juga gak kenal dia. Tetapi Tuhan pakai YouTube, saudara. Untuk menyampaikan the whisper of hope. Dia mulai memaksakan dirinya karena dia merasa dia harus mulai ikut menyanyi, menyembah Tuhan. Dia mulai menyembah sampai dia berkata, saya pun terbata-bata Pak karena saya sakit. Dalam keadaan begitu sakit dia terbata-bata, dia mulai ikut nyembah dengan suara yang sayup. Tiba-tiba ada rasa sakit mulas yang begitu kuat. Mohon maaf dia sampai ke toilet. Di toilet saudara tiba-tiba ada gumpalan darah keluar dari dalam dirinya. Dan setelah gumpalan itu keluar, dia merasakan kesembuhan terjadi dalam dirinya. It's only the whisper of hope. Suara sayup yang rasanya, Pak ini udah bertahun-tahun semua cara aku sudah coba, gak ada yang berhasil. But when the whisper of hope, saat bisikan pengharapan itu masuk, jangan abaikan saudara. Jangan biarkan, don't let your dying spirit, jangan biarkan rohmu yang sudah mulai meronta mati itu, jangan biarkan padam.
And let the whisper of hope, biarkan bisikan pengharapan itu masuk dalam hidupmu. Dan mulai bertumbuh, menguatkan kembali imanmu. Dan kau akan lihat waktu kau merespon, mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Wow. Wow. Siapa yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan? Wow. Yuk kita bangkit berdiri yuk, saya selesai. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Sing, let it be. Let this be a cry from my heart, pouring out the sacrifice of praise. Oh, let it be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you, and let this be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. Sing, let this be a cry from my heart, and pouring out the sacrifice. Satu korban yang berkenan padamu, Tuhan. Biarlah ini menjadi nyanyian hati kami. And let your whisper of hope come into my heart. Biarlah ini menjadi nyanyian yang manis